Dan mereka memiliki itu semua tanpa pernah sedikit pun merendahkan, meremehkan saudara sebangsanya. Tidak pernah. Bung Karno tidak pernah mengatakan, Hatta tidak pernah mengatakan, tidak pernah sedikit pun. Mereka highly educated. Tidak pernah pemimpin-pemimpin itu mengatakan, saudara-saudara sekalian memalukan, tidak bisa baca tulis, bagaimana kita negeri mau maju. Gak pernah. Yang dikatakan apa? Beri saya 10 pemuda dan saya akan guncang dunia. Loh, padahal kalau pakai statistik kan 9 dari 10 pemuda itu buta huruf. Lalu 95% buta huruf kok. Tapi tidak pernah menghardik, merendahkan, mengejek kepada saudara sebangsanya sendiri. Tidak pernah sama sekali. Pak Gubernur, saya pertama dari lubuk sanubari saya yang terdalam mengucapkan terima kasih. Kemarin saya sangat terharu bagaimana Anda membela teman-teman kita yang memasang tiang bendera dengan bambu. Wah, itu saya terharu banget, Pak. Ya, karena ya betul, Pak Gubernur tahu sebelumnya kan mereka dihujat habis-habisan kan sebagai mempermalukan bangsa dan macam-macam. Dan saya tadi juga sudah pasrah dah, nggak berdaya. Tapi mendadak Anda berkenan untuk menyertakan suatu pernyataan yang menurut saya itu pernyataan kerakyatan yang sangat-sangat luar biasa. Ini sekarang aja air mata saya sudah keluar lagi. Bagaimana Pak, Anda bisa demikian memperhatikan teman-teman kita ini? Ya, Mas, saya terima kasih. Mbak, ini adalah amanat yang sedang kita teruskan, Mbak Jaya. Saya selalu melihat ini tempat kita duduk di sini. Itu Pak Jaya hanya 1 kilometer dari tempat para penyusun republik ini berkumpul. Dan di sebelah tempat kita ini, yang sekarang menjadi kedutaan, dulu di situ tempat penyiapan para perunding yang akan berangkat ke konferensi meja bundar. Di tempat ini, itu orang-orang yang sangat terdidik di zamannya, sangat maju, sangat menguasai pemahaman tentang ilmu sosial modern, negara modern. Dan mereka memiliki itu semua tanpa pernah sedikit pun merendahkan, meremehkan saudara sebangsanya. Tidak pernah. Bung Karno tidak pernah mengatakan, Hatta tidak pernah mengatakan, tidak pernah sedikit pun. Mereka highly educated in a society yang lowly educated. 95% kita buta huruf. Waktu itu tidak pernah pemimpin-pemimpin itu mengatakan, saudara-saudara sekalian memalukan, tidak bisa baca tulis, bagaimana kita negeri mau maju. Gak pernah. Yang dikatakan apa? Beri saya 10 pemuda dan saya akan guncang dunia. Loh, padahal kalau pakai statistik kan 9 dari 10 pemuda itu buta huruf. Lalu 95% buta huruf kok. Tapi tidak pernah menghardik, merendahkan, mengejek kepada saudara sebangsanya sendiri. Tidak pernah sama sekali. Tidak pernah. Dan Anda tahu itu karena kalau tidak salah kakek Anda ya, atau ya, kakek ya, Anda ikut dalam perjuangan itu ya. Kakek saya ikut. Kakek saya tinggal di Kuitang, ngontrak rumah waktu itu. Lalu sidangnya di gedung sekarang disebut Gedung Pancasila. Ikut menyusun. Karena itu sekarang, hari ini, alhamdulillah sebagian dari kita sudah sejahtera, sebagian kita sudah makmur. Tapi bukan berarti kita boleh merendahkan, boleh kemudian mengejek. Dulu tuh semuanya pada makmur sejahtera, tidak ada mengejek. Apalagi ketika sampai kepada soal bambu itu. Saya kembali soal bambu. Bayangkan, bambu adalah khas Nusantara. Itu khas Nusantara. Bambu runcing. Yang diruncingkan dipakai untuk perang. Nah, ya.
Tapi bambu ini hampir, bahkan kalau penelitian masa lalu menunjukkan bahwa bagaimana masyarakat masa ribuan tahun yang lalu pindah dari satu tempat ke tempat lainnya, itu adalah dengan menggunakan bambu yang dibuat kapal. Tapi sampai sekarang juga pembangunan masih menggunakan bambu, Pak. Bambu. Menurut saya bambu itu biasa saja. Bambu bukan lambang keterbelakangan. Bambu itu adalah justru tanda kemajuan atas pemahaman tentang lingkungan hidup. Ini biodegradable. Iya, Anda letakkan tidak perlu pakai proses recycling. Biodegradable. Jadi menurut saya malah saya melihatnya begini. Di ibu kota ini setiap kita mengambil keputusan harus kita perhatikan. Who gets what, why, when, where, how much. Aduh, coba Anda uraikan itu. Siapa dapat apa, berapa besar, dan bagaimana. Sekarang bayangkan. Ketika rakyat memasang bambu, mereka membeli dengan uangnya sendiri. Bambu itu siapa? Pengrajinnya rakyat kecil. Yang bercocok tanam, mengembangkan bambunya di desa-desa. Yang berdagang keliling, usaha kecil. Artinya apa? Uang yang ada di kita, kita salurkan untuk membesarkan yang kecil. Sekarang kalau misalnya harus semuanya pakai besi, harus semuanya pakai peralon, maka saya sedang mengatakan pada semuanya, salurkan uang Anda kepada pabrik-pabrik yang sudah besar itu. Ya, ini bukan soal bambu dan itu, ini keputusan siapa dapat apa. Dan di Jakarta, kita harus memberikan perhatian soal itu. Jadi ketika kemudian rakyat memakai bambu, saya katakan teruskan. Gunakan bambu, nggak ada masalah. Yang penting rapi, aman, tertib. Di mana-mana, keindahan dijaga. Tapi jangan anggap bambu itu rendah. Bukan. Justru sekarang inilah saatnya. Bayangkan kalau di Jakarta ini semua orang mau menggunakan bambu, apa yang terjadi? Maka pengrajin-pengrajin bambu itu hidup. Mereka yang keliling jualan bambu itu hidup. Dan yang di desa-desa yang sekarang menumbuhkan bambu itu mendadak punya pasar. Saya pernah melakukan itu, Pak Jaya. Ketika saya bertugas di Kemdikbud, saya membuat seragam untuk seluruh pegawai di Kementerian Pendidikan Kebudayaan. Bahwa setiap hari Selasa ganjil, Minggu ganjil, kan ada minggu pertama, minggu kedua, ketiga, minggu ganjil, gunakan baju daerah, baju adat. Baju adat. Baju adat sebagai baju kerja. Karena yang ada hari ini, baju adat sebagai baju upacara. Oke? Itu yang ada hari ini. Iya. Kalau kita mantenan pakai baju adat, itu biasa. Normal. Kalau ada upacara baju adat, normal. Tapi kalau orang kerja pakai baju adat, orang tanya, jenengan badan mau apa ini? Kok pakai baju adat? Lah, orang-orang tua kita dulu menggunakan baju adat untuk bekerja, bukan untuk berupacara. Ya, baju adat itu kerja. Kita terlalu lama melihat baju adat ini sebagai bajunya kaum aristokrat. Oke? Baju adat itu bukan hanya milik aristokrat. Baju adat itu milik semua. Karena itu saya menganjurkan apa yang terjadi, semua pakai baju adat dari itu. Dan apa yang muncul kemudian, satu, kita akan merasakan suasana egaliter yang luar biasa. Dirjen pakai baju dari Madura, yang selalu diasosiasikan tukang sate. Padahal bukan tukang sate, ini baju khas Madura. Kemudian macam-macam baju. Lalu yang tidak kita sadari, setelah itu jalan berapa waktu, Pak? Apa yang muncul? Kalau hari Jumat di kantor Dikbud, pedagang-pedagang baju adat berdatangan jualan. Kios-kios baju adat di berbagai pertokoan mendadak laku. Apa yang muncul? Pegawai-pegawai kita itu kalau weekend pada ke toko-toko cari baju adat karena pengen gonta-ganti tiap bulan. Karena kemudian berpakaian itu menjadi, wah, saya harus siap-siap nih. Besok saya mau pakai baju dari mana? Saya pakai dari mana? Dengan kekayaan budaya seperti Indonesia, 400 lebih suku bangsa, itu variasi bajunya luar biasa. Kenapa? Karena kita pilih baju kerja. Kalau baju kerja itu artinya apa? Dipakainya nyaman, unsur tradisinya hidup. Dan saya katakan pada semua, jangan bicara tentang melestarikan budaya. Do not do that. Oh iya? Jangan. Ya, maka bicaralah mengembangkan budaya.
Karena kalau Anda bicara melestarikan budaya, kita sedang memuseumkan kebudayaan itu. Mati ya dia. Mati. Beku. Wah,